Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian minggu di rumah. Kita menghayati kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. 2. Arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan hikmat. 3. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, hikmat, dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan memujikan arti hidupku. Setiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Umat kekasih Tuhan, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyiapkan hati kita untuk beribadah dengan memuji haleluya, puji Tuhan. Kristus kita kenal,
kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, dalam minggu ini kita akan belajar untuk berhadapan dengan tantangan kehidupan yang sering membuat kita takut dan mundur dari niat berbuat baik dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 15 mengingatkan kita, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita adalah anaknya, maka Ia memberi rahmat-Nya bagi kita, dan biarlah hati kita bersukacita sambil memuji, ku heran Allah mau memberi. Heran Allah yang memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun Kau yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Dengan menundukkan hati, kami datang kepadamu, ya Tuhan Sang Pengasih. Engkau memberi kekuatan ketika kami terlalu fokus dengan tekanan hidup kami. Engkau memberi penghiburan ketika kami sedang mencari jalan lain yang sesuai kehendak kami sendiri. Ampunilah kami yang sering melupakan Engkau dan melakukan berbagai perbuatan dosa. Buatlah kami kuat menghadapi berbagai godaan dosa di dalam kehidupan kami. Amin. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan
kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Berikan dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika damai Tuhan menyertai, kita dimampukan untuk menyambut anugerah dalam firman-Nya, sebab kasih-Nya besar bagi kita semua. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silahkan duduk. Kita bersama-sama akan menerima pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, tuntunlah kami melalui firman-Mu, agar firman ini bisa tumbuh menjadi gandum yang siap dituai dalam kebaikan Tuhan. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diceritakan bahwa ada seorang koki terkenal yang memiliki sebuah bilah pisau. Pisau ini menjadi andalan koki tersebut sejak koki ini masih belajar masak sampai ia dikenal oleh banyak orang. Setiap kali melakukan demo memasak, koki ini selalu membawa pisau tersebut. Si pisau ini juga diceritakan bahwa dia memiliki perasaan. Hatinya begitu senang karena setiap kali ia dibutuhkan, dia dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si koki terkenal itu. Tetapi suatu kali ada seorang perampok yang masuk ke dalam rumah koki terkenal itu. Perampok itu masuk melalui dapur, lalu ketika didengarnya ada suara orang masuk melalui dapur, koki itu berjalan menuju ke dapur. Perampok itu terkejut, ia mengambil pisau yang ada di dekatnya dan menusuk si koki terkenal itu. Pisau yang tadinya punya perasaan senang, dia bisa melakukan segala sesuatu yang baik, tapi di akhir kisah koki terkenal itu, dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah kisah sebilah pisau. Dia bisa menjadi alat yang baik menolong kehidupan kita, tetapi di saat yang sama ia juga bisa menjadi alat yang ternyata sering digunakan oleh orang untuk melakukan yang tidak baik.
Dan bukankah kisah ini mengantar kita untuk melihat kehidupan kita setiap hari? Tuhan memperlengkapi kita. Dia memperlengkapi kita dengan satu frasa yang sangat kuat, yaitu hidup benar. Dan bukankah itu identitas setiap orang percaya? Setiap orang percaya, kita semua itu punya satu identitas, yaitu hidup benar. Namun sayangnya setiap kali kita menjalani kehidupan kita, seringkali justru kita malah berbuat yang tidak benar. Ibaratnya hidup kita seperti kisah pisau tadi, kita bisa melakukan hal yang benar, tetapi di sisi lain kita juga bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Bahkan kalau dikatakan soal identitas jemaat yang terkasih, kita bisa berjuang dengan begitu rupa untuk mendapatkan identitas itu. Contoh paling gampang, kalau seseorang mau bisa mengendarai kendaraan bermotor, maka dia harus memiliki surat izin mengemudi. Itu adalah identitas. Dan bagaimana yang terjadi di kota kita, sekalipun masa pandemi COVID-19 ini masih kita alami, tidak henti-hentinya orang juga ikut antri untuk membuat surat izin mengemudi. Tentu dengan protokol kesehatan yang digunakan sekarang. Orang mau punya identitas, dan dalam kehidupan rohani kita juga mau punya identitas. Kita itu adalah orang-orang yang hidup benar, dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan lalang di antara gandum. Inti dari perumpamaan tersebut adalah Yesus mau mengajarkan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga seringkali digambarkan sebagai suatu tempat yang nanti akan kita huni bersama-sama dalam kenyamanan, dalam sukacita. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya terjadi nanti, tetapi bisa terjadi di saat ini. Sekalipun kita tengah dalam kondisi yang terbatas, sekalipun perasaan kita setiap hari bisa berubah dengan begitu cepat karena peristiwa, karena pengalaman hidup kita, Yesus mau mengingatkan pada kita bahwa Dia sedang mengajarkan tentang kerajaan sorga. Maka itu ciri khas yang paling dikenal lewat perumpamaan ini adalah hidup benar itu menjadi tanda identitas orang yang mengusahakan kerajaan sorga. Hidup benar juga menemui tantangannya. Di tengah kehidupan kita berhadapan dengan banyak ketidakbenaran. Dan inilah yang mau Yesus tampilkan untuk kita semua. Supaya kita tetap semangat, kita tetap kuat untuk menjalani hidup yang benar di dalam Tuhan. Bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang bisa dinegosiasi. Tuhan, hari ini rasanya saya lebih baik memilih untuk tidak benar. Tidak seperti itu kehidupan kita. Kalau kita orang percaya, maka hidup benar adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Maka itu perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa selalu mampu hidup dalam kebenaran. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus menjadi sebuah perumpamaan yang istimewa. Mengapa perumpamaan ini menjadi istimewa? Kalau jemaat semuanya kita ingat, ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia mengatakan soal lalang di antara gandum. Yaitu perumpamaan tentang benih yang ditabur di berbagai jenis tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari mungkin mengingat ya, ketika ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu, ditabur di tanah yang lain, yang tidak bisa tumbuh dengan baik, tetapi Tuhan menekankan pada kita, benih itu bisa tumbuh di tanah yang subur. Dan dalam bacaan kita hari ini, kita mungkin berpikir, cukuplah kita menjadi tanah yang subur, cukuplah benih itu bisa tumbuh, tetapi tidak.
Ketika tanah itu subur, justru ada dua pihak yang mau menaburkan benih. Pihak yang satu, si penabur, menaburkan benih gandum. Tetapi pihak yang satu lagi yang jahat, dia menaburkan benih lalang. Dan keduanya bisa tumbuh di tanah yang subur. Kalau tanah subur itu adalah dunia, dan kita adalah benih yang ditaburkan itu, pilihannya ada pada kita. Kita mau tumbuh sebagai benih gandum atau kita mau tumbuh sebagai rumput lalang. Dalam bacaan ini begitu jelas. Pada akhirnya semua akan dipanen. Maka itu hal pertama supaya kita bisa hidup terus dalam kebenaran adalah tumbuhkan semua benih yang baik. Dan ini menjadi tantangan kehidupan kita. Kita hidup di tengah kondisi yang berbagai macam peristiwa bisa kita alami. Kita mungkin punya banyak pengalaman ketika kita mengatakan bahwa belum tentu hari ini benih yang baik itu bisa tumbuh. Belum tentu hari ini saya bisa menjadi orang yang baik. Tetapi firman Tuhan menekankan kepada kita, kalau hidup kita harus penuh dengan kebenaran. Maka itu cara yang pertama adalah tumbuhkanlah benih yang baik itu. Bukan lagi sekadar mengingat bahwa kita adalah tanah-tanah yang subur, tetapi juga mengingat bahwa kita adalah benih yang baik. Saya menduga bahwa ada dua hal yang sering kali membuat kita tidak bisa atau sulit hidup dalam kebenaran. Yang pertama, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran karena kondisi lingkungan kita. Kita seringkali semangat dari rumah. Kita telah melakukan rutinitas rohani kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, tidak pernah berhenti. Tetapi ketika kita masuk dalam hidup kita setiap hari, bertemu dengan realita kehidupan kita, kita melihat situasi yang begitu melemahkan kita. Ada desakan kebutuhan yang harus kita lakukan. Ada perintah dari orang-orang yang mengharuskan kita mau gak mau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita terjebak dalam situasi di mana kita tidak bisa memilih. Dan kita meyakini, mau gak mau ya Tuhan, saya harus bertindak tidak benar. Kita menjadi orang-orang yang gak semangat. Semangat kita hilang, pudar perlahan-lahan karena situasi kehidupan kita. Dan banyak orang di zaman sekarang memfokuskan hidupnya pada kenikmatan dunia. Tentu, hidup benar di dalam Tuhan itu bukan menjadi hal yang selalu menyenangkan, tetapi menjadi hal yang selalu menantang kehidupan kita. Di saat yang sama, orang-orang di sekitar kita terus memfokuskan hidup mereka pada kenikmatan dunia. Sehingga akhirnya apapun yang mereka alami, mereka hanya ingin menikmati kesenangan dunia. Namun kita ingat sekali lagi, yang sedang Yesus tawarkan pada hari ini adalah bukan kenikmatan dunia, tetapi cara untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga. Orang percaya pasti selalu punya dorongan dari dalam hatinya untuk mau hidup benar. Sekalipun tantangannya begitu berat. Karena bisa jadi hal yang kedua yang mau saya tampilkan, hidup tidak benar itu justru muncul dari diri kita sendiri. Apa tandanya? Tandanya adalah ketika kita nggak sadar kalau Tuhan lagi memperhatikan hidup kita. Dan bukankah itu celah yang sering kita gunakan? Kita sering memakai celah ini, celah ketidaksadaran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan kita kesampingkan, padahal Dia selalu menyaksikan apa yang kita lakukan, Dia selalu ada bersama dengan kita, bahkan melalui Roh Kudus Dia mengetuk hati kita dan sering mengatakan, jangan lakukan itu. Tetapi
kita tidak menyadarinya dan kita memilih untuk melakukan yang tidak benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita yang ditaburkan oleh penabur, yaitu anak manusia Yesus Kristus adalah benih yang baik. Mari kita ingat, seberapa besar sih ukuran benih itu? Benih itu begitu kecil, ukurannya sangat kecil. Tetapi ketika dia dipanen, maka dia bisa tumbuh dengan luar biasa besar. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun benih itu kecil, kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya di hadapan Tuhan kecil kita seperti benih. Tetapi Dia mau kita tumbuh dengan luar biasa besar. Dia mau kita tumbuh sebagai benih gandum. Kita bisa dipanen dan dinikmati buahnya oleh banyak orang. Bisa mencukupi kehidupan banyak orang. Benih itu kecil tapi bisa tumbuh dengan luar biasa besar. Dan bagaimana caranya menumbuhkan benih itu? Ingatlah jemaat yang terkasih, rutinitas rohani itu sebetulnya juga hal yang kecil. Hal yang tidak memakan waktu banyak dalam kehidupan kita. Porsinya begitu kecil dalam 24 jam keseharian kita. Bayangkan, kita berdoa. Bukankah tidak kita lebih sering menghabiskan waktu dalam berdoa, hitungannya menit dibanding 24 jam. Membaca Alkitab, satu bagian Alkitab bisa kita habiskan 4-5 menit. Bukankah itu juga bagian yang kecil? Memuji Tuhan satu lagu 4-5 menit. Bukankah itu juga hal yang kecil? Tetapi justru hal yang kecil itu sering kita lupakan. Sehingga kita tidak lagi tumbuh di dalam spiritualitas rohani yang kuat. Justru hal yang kecil itu membuat kita semakin tumbuh. Hal yang kecil, latihan rohani, kebiasaan rutinitas rohani kita, semuanya adalah hal yang kecil, tetapi dampaknya besar. Latihan rohani, rutinitas rohani yang kita lakukan, ibaratnya seperti benih yang ditanam di dalam hati kita. Dia harus terus tumbuh, sehingga dampaknya bisa menjadi sangat besar. Maka itu yang berikutnya, jalinlah selalu komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan relasi kita dengan Tuhan. Kita semua menyadari bahwa kondisi kehidupan kita di tahun ini adalah sebuah kondisi yang penuh tantangan, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita pernah menghitung berapa penghasilan kehidupan kita, kapan anak-anak akan terus bisa kita cukupi kehidupannya. Tetapi ketika kondisi sekarang benar-benar membuat kita berpikir berulang kali, pandemi COVID-19, situasi kehidupan yang berubah, pembatasan sosial, pembatasan usaha, dan seluruh karya kita, ingatlah selalu jalin komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau terus hidup dalam kebenaran Tuhan, maka jalinlah selalu komunikasi dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada Roma pasal 8, ayat 14-15 yang tadi sempat kita sama-sama baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan disinilah komunikasi itu terus berjalan. Komunikasi antara kita dengan Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengingat hal-hal berat dalam hidup kita. Jangan hanya mengingat ada pekerjaan yang harus kita lakukan, ada pendidikan yang harus kita selesaikan, ada pelayanan yang harus kita jalankan. Tetapi ingatlah juga bahwa kita harus terus menjalin komunikasi bersama dengan Tuhan. Seperti anak dan bapa, relasi yang baik, anak akan selalu giat berkomunikasi dengan bapaknya. Begitu juga
dengan kita di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kepada kita pada Yesaya pasal 44 ayat 8, kita adalah saksi-saksinya. Jemaat yang terkasih, maka pada saat ini kita bersama-sama mau melihat ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Perumpamaan lalang di antara gandum mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjadi gandum dan bukan menjadi lalang. Kita harus menjadi buah-buah yang baik yang bisa dipanen dan bukan dibakar pada waktu akhir nanti. Bayangkanlah kehidupan kita sekarang. Buah-buah apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, lewat perumpamaan ini Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh istimewa. Hidup kita itu sungguh-sungguh berharga. Jangan pernah mau direndahkan oleh kondisi kehidupan kita. Jangan pernah mau kalah oleh situasi kehidupan kita. Jangan biarkan apapun merendahkan diri kita. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini selalu berjuang untuk menghasilkan kebenaran di tengah kehidupan kita. Jangan mau kalah dengan apapun. Kenapa? Karena Dia sudah membuat kita begitu berharga. Jemaat yang terkasih, marilah sekarang dalam kesempatan kehidupan kita tiap hari, setiap pagi atau setiap sore, atau setiap kali Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua menghadap pada sebuah cermin, katakanlah kepada diri saudara sendiri, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Katakanlah itu dengan begitu kuat, rutin, jangan pernah lelah. Katakan terus, engkau adalah orang yang berharga. Engkau adalah benih gandum yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang istimewa yang selalu diajak oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran. Jangan apapun bisa merendahkan engkau. Jangan apapun bisa melemahkan engkau untuk lari dari kebenaran itu. Lakukan setiap kebenaran, katakan di depan cermin sambil lihat wajah saudara masing-masing. Dan biarlah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita semua adalah benih baik di tengah dunia. Yesus mengatakan di akhir perumpamaan ini, semua orang adalah orang-orang yang bercahaya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah benih-benih gandum yang siap tumbuh dan berdampak besar, bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, situasi hidup kita, mereka mungkin adalah rumput lalang. Tetapi jika kita terus tekun dalam hidup kebenaran, niscaya mereka juga bisa menjadi benih gandum yang berbuah. Berjuanglah terus untuk hidup benar, sekalipun banyak tantangan dan banyak ketidakbenaran di dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Umat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami boleh merenungkan kembali arti dari perumpamaan lalang di antara gandum. Kami adalah benih-benih baik yang sudah Tuhan letakkan kami di tengah dunia. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, kami terus tumbuh di tengah berbagai tantangan kehidupan kami, dan kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang bercahaya di tengah kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi dunia. Kami berdoa ketika dunia ini seluruhnya tengah berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Engkau terus menyertai semua orang yang terlibat langsung di dalamnya. Keputusan atau kebijakan pemerintah, juga tenaga medis yang terus berhadapan secara langsung. Engkau menyertai dan membimbing mereka semua. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, serta hikmat dan kebijaksanaan untuk terus dapat bertindak dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah bergumul di tengah situasi saat ini. Kami berdoa untuk kami yang merindukan kehangatan di dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk kami yang merindukan situasi pekerjaan, pendidikan yang semakin lebih baik. Ketika kami sungguh-sungguh rindu situasi yang dulu kami alami, ingin kami rasakan sekarang. Tetapi di dalam kerinduan kami mau Tuhan hadir di dalamnya. Supaya kehangatan keluarga boleh terus kami rasakan. Semangat dalam kami bekerja dan juga belajar terus Tuhan hadirkan. Begitu juga ya Tuhan ketika kami mau berdoa untuk pelayanan kami masing-masing. Di tengah situasi yang terbatas ini, banyak orang yang juga terus giat melakukan pelayanan. Aksi sosial yang terus berjalan, mereka yang punya inisiatif baik melakukan sesuatu di tengah kehidupan ini, kiranya Tuhan juga terus menyertai mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan di gereja kami GKI Residen Sudirman. Engkau menyertai segala sesuatu yang saat ini tengah dirancang dan dilakukan oleh gereja kami. Supaya setiap orang, setiap jemaat bisa merasakan kehangatan kasih Tuhan di dalamnya. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua mau sungguh-sungguh untuk terus menjadi benih-benih yang baik di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan ini dapat kita berikan dengan cara pertama, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Kedua, dengan cara pemindaian atau scan pada QR kode GKI Residen Sudirman. Serta yang ketiga adalah dengan mengumpulkan dalam amplop dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dan marilah bersama-sama kita akan memberikan persembahan ini
sambil menyanyikan dari NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah umat yang beribadah kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dan marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk merasakan setiap berkat-Mu. Saat ini kami memberi persembahan sebagai cara kami mengungkapkan syukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu yang tak pernah henti dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu giat dalam bekerja, berkarya, serta melayani-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, jadikanlah hidupmu seperti gandum yang siap dituai. Hadapilah setiap rintangan dan pakailah seluruh waktu yang kita miliki untuk bersaksi dan melakukan kebenaran. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
GKI Residen Sudirman, Bakal Pos Jemaat Probolinggo merupakan salah satu program partnership Klasis Banyuwangi dengan GKI Pasuruan. Ibadah perdana di GKI Residen Sudirman Bakal Pos Jemaat Probolinggo dilaksanakan pada bulan November 2012. Kala itu bertempat di kediaman Bapak Yoyo yang beralamat di Jalan Mastrip 3 Gria Mapan, Kota Probolinggo. Ibadah perdana saat itu terus berlanjut hingga saat ini. Di usianya yang ke-6, GKI Residen Sudirman Bakal Pos Jemaat Probolinggo telah melaksanakan kegiatan peribadahan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Ruko Garuda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kota Probolinggo. Selain pelaksanaan ibadah minggu, GKI Residen Sudirman Bakal Pos Jemaat Probolinggo juga melaksanakan berbagai kegiatan lainnya sebagai bentuk pembinaan, seperti katekisasi, penguatan persekutuan berupa kelompok tumbuh bersama, dan juga ibadah padang. Pelayanan sosial berupa bakti sosial kesehatan dan pelayanan sosial lainnya juga dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Jemaat Probolinggo. Di masa pandemi COVID-19, Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Jemaat Probolinggo menghentikan kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya secara tatap muka langsung sebagai keikutsertaan dalam mendukung upaya pemerintah menghentikan penyebaran COVID-19. Namun, kebaktian minggu tetap dilaksanakan secara daring bersama Gereja Kristen Indonesia Residen Sudirman. Diharapkan dukungan terus-menerus bagi pertumbuhan Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Jemaat Probolinggo, agar cita-cita berdirinya Gereja Kristen Indonesia di Kota Probolinggo dapat terwujud. Mari bersama-sama terus mendukung dan mendoakan pertumbuhan Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Jemaat Probolinggo. Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita baru saja selesai beribadah bersama dalam ibadah online GKI Residen Sudirman, Surabaya. Ibadah online ini dapat Anda ikuti setiap hari Minggu pukul 7 pagi melalui saluran TV SBO bagi Anda yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Juga melalui channel YouTube GKI Residen Sudirman dengan tayang perdana setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selain ibadah Minggu untuk umum, Anda dapat juga mengikuti kebaktian Raise Youth untuk kaum remaja dan pemuda, program spesial untuk anak-anak, serta renungan lawatan hati. Semuanya di channel YouTube GKI Residen Sudirman. Untuk membangun persekutuan dan menumbuhkan kerohanian kita, GKI Residen Sudirman juga mengundang Anda untuk bergabung dalam doa malam yang kami lakukan secara online melalui aplikasi Zoom setiap Rabu pukul 7 malam dan pemahaman Alkitab juga secara online melalui aplikasi Zoom setiap Jumat pukul 7 malam. Anda juga dapat mendengarkan renungan dalam program Reflection di Radio Sangkakala Surabaya pada frekuensi AM 1062 setiap hari Jumat pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.00. Kami juga menyediakan renungan harian yaitu pedoman saat teduh 4B dalam bentuk tertulis dan Sapa Sabda yang berbentuk suara. Jika Anda membutuhkannya, serta membutuhkan berbagai informasi lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, GKI Residen Sudirman Surabaya, di nomor 031 503 2212 setiap hari kerja antara pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dalam
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi